Bener nggak sih seorang tante tuh pengen anak-anaknya mempunyai pasangan yang seiman? Bener nggak sih seorang tante itu pengen memiliki anak-anaknya, memiliki pasangan anak-anaknya yang seiman? Nohok lagi pertanyaannya. Luar biasa ini konten ya. Nah, pada saat bertanya, Wilona langsung tutup mulutnya. Abis dia bertanya, ditutup mulut, itu artinya dia tidak mau menyampaikan lagi. Ada sesuatu yang ingin ditanyakan lagi, tapi masih ditahan. Iya. Mbak Vena Melinda menarik napas dan melihat, memberikan jeda untuk mencari jawaban yang... Tante banyak belajar bagaimana kita punya ilmu. Tante banyak belajar bagaimana kita punya ilmu. Itu juga ada penekanan dari ekspresi, dari alisnya, berarti penekanan dengan menaikkan alisnya dan menurunkan lagi. Keislaman kita sendiri. Keislaman kita sendiri. Pada saat bicara seperti itu, Wilona menutup mulut lebih rapat lagi, ingin disampaikan sesuatu tapi tidak mampu disampaikan. Meskipun kita juga nggak bisa menjudge kalau nanti seiman akan jadi gimana. Walaupun tidak bisa dijudge bahwa ntar seiman jadi gimana, ngelihat ke bawah lagi, gitu kan, pengalaman emosional lagi. Kalau nggak seiman akan jadi gimana? Kalau nggak seiman akan jadi seperti apa. Jadi tidak bisa menjudge mengenai agama, tapi berharap lebih tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Poppy Amalia. Guys, udah lihat part 1-nya? Nah, sekarang kita masuk ke part 2-nya. Makin penasaran kan seperti apa sih ekspresinya? Udah nggak bisa tidur ya tadi malam ya kalian ya? Udah nunggu panas dingin, panas dingin, panas dingin. Ingin tahu jawaban dan ekspresinya kelanjutannya? Followersnya daripada Verel dan juga Wilona sangat-sangat menunggu nih, ya kan? Langsung yuk kita bahas yuk sekarang ya untuk part 2-nya. Namun, kamu like dulu dong, subscribe and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Konteksnya adalah kita pengennya seiman itu karena itu memang adalah hal yang memang harus kita... Prinsipnya, kenapa perlu seiman? Karena itu merupakan konteks yang harus ya. Jadi pada saat bicara mengenai keharusan, ini Mbak Vena tangannya sampai seperti ini dan nutup mata. Ini berarti ini sangat berkaitan sama keyakinan dan keimanan. Doakan kepada anak-anak kita. Dan hal yang utama yang didoakan kepada anak-anak kita. Nah, pada saat bicara itu tangannya seperti ini. Berarti menegadahkan tangannya ke atas seperti berdoa. Kekuatan Mbak Vena di sini adalah dengan doa. Kekuatan ibu itu adalah doa buat anak-anaknya. Karena apapun kalau dinasehatin juga tidak ada yang perubahan. Maka yang bisa dilakukan oleh seorang ibu adalah doakan anak-anaknya. Pada saat seorang ibu berdoa, maka bergetar semuanya sampai ke langit ke atas. Itu Allah langsung menjabah doanya. Gitu loh. Jadi hati-hati kalau kalian ini salah ngomong buat ibu kalian bikin sedih, salah kalimat bikin sedih. Nah, ini agak hati-hati karena doa dari ibu tuh luar biasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi ya, masuk ke bahasannya ya. Pasti juga mamanya Willow juga pasti begitu, mungkin tidak terucap. Intinya harapan seorang ibu lah. Nah, akhirnya pasti juga mamanya Willow juga seperti itu. Berarti juga hampir sama lah, artinya seiman juga. Nah, pada akhirnya Willow mengatakan bahwa ini adalah intinya adalah harapan seorang ibu. Ya, masing-masing kan punya keimanan yang berbeda-beda. Nah, masing-masing juga punya keyakinan yang berbeda-beda. Dan menjaga masing-masing keyakinan tersebut. Bisa ibu mau yang terbaik buat anaknya. Iya. Nah, akhirnya Willow juga mengatakan bahwa memahami dan mengatakan bahwa ibu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Iya, seiman, soleha. Itu kan karena kita kebetulan. Nah, ada beberapa kriteria ya tadi, seiman, soleha. Jadi di sini pemahaman soleha sendiri juga pasti indikatornya juga ada lagi kan. Nah, disebut dengan soleha itu apa sih? Gitu loh. Disebut dengan seiman itu seperti apa sih? Kita kebetulan muslim, ya pasti kalimat itu yang akan ada dalam doa kita. Berarti berharap adalah muslim, berarti dalam doa seorang ibu disampaikan bahwa memiliki menantu yang seiman. Itu ada dalam doa bisikan-bisikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan beda cara berdoa, tapi kan tetap tujuannya sama. Nah, beda cara berdoa tapi tujuannya kan sama. Jadi artinya di sini Mbak Vena ingin menjelaskan kalau cara berdoanya seperti ini. Nah, mungkin kalau mamanya Willow juga memiliki cara berdoa yang berbeda, cuman tujuannya sama. Ya, intinya aku yakin kalau one day aku... Nah, pada saat bicara nunduk ke bawah, Willow-nya baru ngomong, ya intinya aku yakin. Nah, di situ dilihat di 5
5.48 sampai 5.49. Sempat lihat ke bawah, pengalaman emosional, lihat lagi ke atas. Jadi seorang ibu pun juga Aku menjadi seorang ibu pun juga lihat ke atas, hope, berharap ya di situ 5.50. Jadi Willow juga kelak apabila menjadi seorang ibu. Iya. harapan seorang ibu pasti anaknya bahagia. Harapan seorang ibu pasti anaknya bahagia. Nah, pada saat bicara itu sempat tutup mata sebentar di 5.52 ya, tutup mata baru buka lagi untuk bicara mengenai bahagia. Jangan sampai mengalami yang mungkin dulu pernah yang nggak baik yang kita alami. Jadi jangan sampai berharap agar anaknya bahagia, jangan sampai mengalami pengalaman yang dulu pernah dialami yang tidak bahagia gitu loh. Itu penekanan ya dari Willow. Karena sekali lagi jodoh, umur, ya, Maut. rezeki, maut itu Nggak ada yang hanya tahu. Tuhan yang tahu. Nah, pada saat bicara mengenai jodoh, rezeki, semuanya itu adalah Tuhan yang ngatur. Nah, di situ Mbak Vena sempat tutup mata, Willow cukup memahami. Sholat semua ya 5 waktu. Tante selalu bilang, untuk anakku Feral Bramasta bin Ivan Fadila mendapatkan jodoh sejatinya, perempuan. Setiap sholatnya dari Mbak Vena, 5 waktu itu pasti menyisipkan doanya untuk jodoh anaknya gitu. Sambil bicara, sambil berdoa, nutup mata. Itu kekhusyuan seorang ibu menceritakan pengalaman spiritualnya setiap hari, setiap waktu sholat memohon kepada Allah. Perempuan yang seiman, perempuan yang soleha. Dan penekanan lagi, berharap yang seiman, perempuan yang soleha. Penekanan lagi di sini sampai 2 kali keluar statement tersebut. Berarti ini adalah hal yang paling penting, yang paling krusial dari seorang ibu berharap anaknya mendapatkan jodoh yang seperti diharapkan oleh ibunya ya di sini ya. Mesti dalam bentuk doa gitu. Itu penekanan sih. 2 kali sampai dikeluarin sebuah statement tersebut. Perempuan yang cantik lahir batinnya. Itu buat tante tuh adalah doa naluri seorang ibu. Dan cantik keluar dalam gitu lah. Itu adalah naluri seorang ibu pada saat tante berdoa. Kalau itu diucapkan di media, itu semua tergantung dari sudut pandang orang. Nah, pada saat diucapkan di media tergantung dari sudut pandang orang. Benar sih, kalau bicara mengenai agama kan bisa berbagai macam perspektif ya. Kalau misalnya ibu berdoa agar mendapatkan jodoh yang satu keyakinan. Nah, ada perspektif lain yang emang masalah keyakinan. Nah, ini juga menimbulkan polemik tersendiri sih. Bicara mengenai agama pasti akan ada sensitivitas tersendiri. Jadi dikembalikan ke masing-masing orang untuk menyikapinya tergantung dari keyakinan masing-masing. Banyak juga memang pernikahan beda agama mereka langgeng. Itu memang sudah menjadi takdirnya dia. Ada juga pernikahan beda agama mereka langgeng nih, nggak terputus. Karena ada juga yang mengeluarkan statement kalau misalnya satu agama tentunya atau berpisah. Ini beda agama kok bisa langgeng. Nah, tapi itu merupakan takdirnya kata Mbak Vena di sini. Sambil bicara dia menekankan kembali dengan gerakan tangannya lagi. Ada yang seperti tante memang seiman tapi tiba-tiba bercerai setelah 17 tahun. Itu takdir tante. Nah, pada saat juga menjelaskan bahwa ada yang seperti tante seiman tiba-tiba harus bercerai setelah 17 tahun itu juga takdir tante. Karena perpisahan itu sendiri merupakan bagian dari takdir itu sendiri. Tapi itu bukan kesalahan loh. Karena Allah memberikan semua yang terbaik buat umatnya. Tapi itu bukan kesalahan yang disampaikan oleh Mbak Vena di situ, tanda tangannya menekankan seperti ini. Karena Allah itu pasti memberikan yang terbaik untuk umatnya. Karena kalau misalnya disatukan belum tentu seperti apa keadaannya. Kalau misalnya dipisahkan belum tentu artinya lebih baik keadaannya. Seperti itu sih. Jadi tante juga di sini ingin menghimbau kepada kemarin yang cukup membuat komen. Jadi di sini juga ada banyak masyarakat ya banyak juga netizen yang menyatakan jangan salahkan Wilora jika tidak mau dengan Feral karena disebabkan oleh fenomenanya selalu membeda-bedakan status agama dan derajat. Nanti ada statement-statement seperti ini yang dari netizen yang membuat Mbak Vena ini jadi kok punya perspektif yang seperti itu padahal ia akan mempertahankan sebuah keyakinan. Kalau tante bercerai itu bukan satu kesalahan, itu sudah takdirnya. Nah, di sini pengen menjelaskan bahwa pada saat berpisah itu bukan kesalahan tapi itu merupakan takdirnya terhadap banyak komen-komen yang negatif terhadap Mbak Vena nih. Tapi kalau doa tante kepada anak tante itu juga garis lurus yang memang secara naluri. Nah, tadi kalau misalnya bicara mengenai doa itu memang garis lurus yang memang sebagai seorang ibu dengan keyakinan tersebut gitu loh. Dengan cara yang memberikan yang terbaik untuk anaknya. Tapi itu juga tante nggak bisa ngejudge bahwa itu salah berdoa begitu, enggak. Itu harapan murni seorang ibu. Jadi itu merupakan doa itu merupakan harapan murni dari seorang ibu gitu. Jadi agar bisa dipahami oleh setiap orang. Pasti punya takdir. Kayak Feral, tante kan nggak bisa ngatur takdirnya Feral dia harus berjodoh sama siapa. Itu bukan kekuasaan tante. Kayak Feral tante juga nggak punya
nggak berhak untuk ngatur takdirnya sama siapa, bukan kekuasaan tante di sini. Pada saat bicara juga tangannya penekanan lagi, ya tekankan seperti ini. Jodoh nggak bisa diatur. Iya, tapi tante ibunya yang melahirkan dia. Tapi tante adalah ibunya yang melahirkan dia. Ini adalah penekanan lagi kembali ke tangannya lagi, meyakinkan lagi. Insya Allah, Allah akan mendengar semua setiap. Insya Allah, jadi mengandung selama 9 bulan, jadi insya Allah Allah akan mendengar setiap doa. Patah kata doa tante. Patah kata dari doa tante, sambil bicara tuh sambil nutup mata, sambil ya tangannya begging dan berdoa di sini ya. Karena itu pure, tulus. Iya. Nggak ada seorang ibu yang nggak tulus. Karena tante itu pure tulus. Situ. Untuk menjawab yang ada di YouTube channel tante, karena bagi tante itu masukan juga. Nah, tadi kan ini adalah gambaran dan di sini kesempatan untuk bisa menjelaskan lebih banyak banget. Nah, ini tinggal dikembalikan lagi ke masing-masing dari kalian sendiri untuk menyikapi hal tersebut ya, menyikapi dari konten ini. Karena pasti ada kita berharap A tapi kenyataannya bisa B, kenyataannya B gitu kan. Kita nggak sesuai dengan harapan kita. Nah, kadang-kadang bisa menimbulkan kekecewaan. Nah, tapi tadi ya, orang tuh pasti memiliki alasan masing-masing atas sebuah hubungan tersebut. Kalau harus berlanjut dan terhenti itu seperti apa. Doakan aja yang terbaik buat mereka semuanya, karena doa itu adalah bisa menggerakkan banyak hal gitu kan. Doa yang terbaik itu lebih baik jadi dibanding kita menghujat orang lain. Dalam berpikir positif, tetap dalam prasangka yang baik. Kasih komen di bawah ini buat mereka, doakan yang baik-baik aja ya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa yakin kamu dengan keakurasian kalimat kawan bicara kamu? Kalau keakurasian kalimat cuma 5%, berarti yang disampaikan belum tentu benar. Segera langsung pelajari micro expression bersama saya di e-learning saya di www.psikodinamika.org.